kami menghadapi menerima rekan-rekan sekalian, sehingga kami melaksanakan pertemuan ini dan menyambut Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Kita mulai dari yang pertama, dari kelompok 1 ya. Bagaimana strategi kepolisian dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme yang terus berkembang, serta bagaimana pendekatan yang Bapak lakukan dalam mencegah penyebaran ideologi di masyarakat. Untuk yang strategi kepolisian, seperti yang kami terangkan tadi, bahwa kita di polisi ini ada mempunyai acuan intercam. Intercam itu artinya juga untuk mendeteksi dini. Artinya sebelum ada kejadian, intercam ini sudah bergerak untuk mendeteksi. Contohnya besok mau datang kunjungan presiden ke depan. Jadi sebelum datang kunjungan Bapak Presiden itu kita ini sudah bergeraknya. Kira-kira apa yang akan terjadi, kelompok mana yang akan pro sama kontra dengan kedatangan ini. Sehingga dengan adanya bergerak intelijen itu, polisi yang berpakaian dinas itu bisa mengantisipasi. Umpamanya ada kelompok ini jumlahnya sekian, sehingga dengan adanya perkiraan itu polisi ini bisa mengatur strategi kekuatan. Jadi dengan adanya perkiraan dari intelijen, sama dengan terorisme ini, contohnya adalah menurut kita masyarakat yang memenuhi ideologi yang menyimpang, apakah itu mengarah terafiliasi dia ke terorisme atau radikalisme. Nanti intelijen ini mendeteksi dulu kira-kira kelompoknya siapa, arah ke mana, berada di mana. Dengan adanya keterangan masukan dari Intel, maka masukan nanti dari BIMA, contohnya melalui pendekatan bekerjasama dengan agama, apakah itu ini melakukan pendekatan bagaimana supaya ideologi mereka itu bisa kembali seperti normalnya ideologi negara kita, negara Pancasila, artinya diberikan pemahaman sebelum ada mereka berbuat tindakan. Contohnya melakukan pembunuhan karena di penegakan hukum yang berjalan. Kalau masih umpamanya ada di sini ada kalau ini kegiatannya ini nanti pendekatan belum ada kejadian. Jadi polisi bekerjasama dengan Kemenang, bekerjasama dengan masyarakat, melakukan sosialisasi supaya bahwa ini tidak sesuai, bahwa ini tidak sesuai, kita seperti ini. Kira-kira itulah upaya polisi itu mengantisipasi adanya ancaman terorisme. Kalau memang sudah ada terjadi, contohnya di daerah lain, pernah dulu di Pekanbaru, nanti hasil pemeriksaan polisi di Pekanbaru ada umpamanya ada orang kapten, maka nanti bertugas dari Pekanbaru itu datang ke sini koordinasi dengan kita membantu. Pak, hasil pemeriksaan kami begini ada nama segini, alamatnya di sini, kita bantu dan itu juga pernah kita laksanakan. Jika dibawalah ini yang diduga ini dia keterangan. Sehingga dengan demikian diharapkan bagi yang sudah ada arah-arah yang radikalisme, idealisme, radikalisme ini bisa berubah dia
lurus dia ke ideologi Pancasila kita itu. Dan kalau ada nanti yang kepingin atau ada yang perekrutan, dia terhindar dari sini. Nah, saya kira seperti itulah yang upaya yang tidak kita laksanakan. Masalah di radikalisme dan di apa yang namanya radikalisme dan terorisme ini. Kalau kejadian di tempat kita, mudah-mudahan sekarang belum ada kejadian. Dan bersyukur, tapi kalau di daerah lain seperti yang kita lihat di TV sudah ada, bisa kira-kira diterima. Nah, jadi yang berperan di sini yang pertama intelijennya dulu mendeteksi apa ada enggak kira-kira di daerah kita ini, apakah dari kelompok ini. Nah, seperti itu. Ada mungkin mau ditanyakan? Pak, saya bagian yang paling pertama tadi berperan aktif dalam hal ini adalah badan intelijen. Iya. Yang pertama dia mengawasi. Nah, pertanyaan saya Pak, mengawasinya itu dalam bentuk apa? Apakah bergaul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, atau melakukan patroli, atau karena adanya laporan, atau bagaimana? Kalau intelijen ini dasarnya kan dari informasi. Kalau udah kejadian mungkin baru ada laporan resmi, Pak di sana ada begini. Nah, jadi kalau laporan artinya resmi tertulis. Tapi kalau informasi ini kan dari laporan informasi artinya masih informasi namanya. Nah, sehingga intelijen itu dia bertindak bukan secara represif, penindakan gitu. Dia kan hanya pengumpulan bahan keterangan. Jadi gimana teknisnya itu orang intelijen lah. Bagaimana teknis dia, apakah wawancara, ada namanya undercover. Nah, bagaimana teknik orang intelijen untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan itu. Nah, dengan apa yang didapat mereka, itulah disampaikan kepada pimpinan Polri kita. Nah, dengan adanya paket mereka itu, pimpinan Polri bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya pencegahan. Lalu Pak, kalau semisal ada laporan, kan tadi Bapak mengatakan bahwa Polri akan melakukan yang namanya bimbingan atau pendekatan kembali kepada masyarakat. Iya. Nah, itu Pak dilakukannya di tempat dari informasi itu berada, atau mereka diajak ke kantor polisi atau ke tempat kita, atau bagaimana? Terima kasih. Untuk tempat kita tidak pernah radikalisme sama terorisme. Belum ada. Jadi untuk di tempat kita di praktek memang belum ada deteksi. Seperti yang sampaikan tadi, kita bersyukur sampai sekarang belum ada. Tapi kalau ada nanti, itu yang berperan di situ kan tokoh agama. Kalaupun ada deteksi, oh di sana Pak ada begini. Nah, kalau polisi kan penegakan hukum. Kalau mereka belum berbuat, kita kan bisa menindak. Nah, kalau hanya informasi, oh di sana ada seperti ini, karena dia ideologi ke pemerintah dulu. Kalau dia ke agama, itu ke agama dulu. Kita bekerja sama. Karena skopnya dia itu endingnya nanti dengan kegiatan itu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan gangguan keamanan, sehingga polisi berproaktif untuk mengundang atau bekerja sama dengan pihak terkait. Nah, itulah dia baik keagamaan dari Kemenak maupun mungkin dari Pemkab itu ada namanya sosial politik kebangsaan sekarang ya. Dulu sospol namanya, zaman dulu. Kalau sekarang badan apa lagi? Kebangsaan itu. Nah, ada badannya dari sananya di Pemkab itu. Seperti itu kerja kampanye, urutannya. Kemudian yang nomor 2 ini, menurut Bapak apa saja faktor yang paling signifikan atau yang paling dominan lainnya mempengaruhi stabilitas keamanan nasional saat ini, dan bagaimana kepolisian berupaya
stabilitas keamanan itu sebetulnya banyak sekali. Pertama faktor ekonomi juga, dengan susahnya kehidupan sehingga niat seseorang itu sehingga tidak bisa berobat, artinya bisa menyebutkan nekat karena memang kadang urusan perut, bisa mencuri, bisa membunuh. Nah, kemudian bisa faktor politik seperti yang kita lihat sekarang ini, ada demo, kita tidak tahu apakah ini murni, apakah ada politiknya. Nah, kalau dia murni sesuai tuntutannya itu, polisi masih enak dia mengarahkannya. Apa tugas polisi pada saat ada demo itu sebagai mediator, contohnya datang ke masyarakat, kami mau menyampaikan aspirasi seputar kami ini, jelas tuntutannya itu kan, tujuan kami inspektorat kita istilahnya lah kita pantai ini ya. Jika kita polisi inilah yang menjembatani, mulai dari mengawal ini, dari titik kumpulnya ini, kawal perjalanan sampai di objeknya ini, kita yang menghubungi, yang mau menjumpai kelompok ini apa permintaan, sehingga dengan upaya kita orang ini mungkin bisa menerima. Kalaupun ada nanti perbedaan pendapat, polisi tetap mendampingi dan dipelajari bagaimana antara kelompok yang ingin menyampaikan pendapat ini dengan objek yang dituju mereka, supaya tidak terjadi keributan atau perbuatan yang melanggar hukum. Dari segi faktor ekonomi, apa tadi? Keamanan nasional saat ini dan bagaimana kepolisian berupaya mengatasi faktor-faktor tersebut. Saat ini polisi sesuai dengan program presiden kita, naskah kita itu salah satunya ada stabilisasi harga pangan dan bahan pokok. Untuk membantu perekonomian masyarakat supaya barang-barang bahan pokok itu tidak hilang dari pasaran, kemudian harga tidak melonjak di luar harga eceran tertinggi. Makanya polisi saat ini juga mendukung program pemerintah dengan adanya kegiatan penyaluran beras SPHB itu. Mudah-mudahan sudah berjalan 2 bulan, masyarakat di pasar tidak lagi kesusahan mencari beras. Harganya pun tidak ada harga tertinggi buat pemerintah, kurang 50.000, paling mahal 60.000 untuk 3 kita. Kemudian ada swasembada pangan. Polisi sendiri ikut mendorong, mendampingi masyarakat petani untuk berupaya menanam jagung. Kalau kami dengar mungkin dari TNI menanam beras, padi, kalau kita jagung. Nanti hasil jagung itu dikumpul, nanti ini diarahkan lagi sama polisi dijual ke Bulog. Nanti Bulog yang berkumpul semua, harganya semua serga ke Bulog, sehingga diarahkan tidak ada namanya apa tengkulak itu. Itulah salah satu untuk menstabilkan ekonomi, itu dari faktor ekonominya. Kemudian dari mungkin itulah yang bisa kami, apakah sesuai dengan bidang kami, faktor ekonomi ini yang bisa dilaksanakan polisi. Karena masalah ekonomi dia terpaksa melakukan kejahatan. Apakah polisi memberikan dispensasi kepada orang yang melakukan kejahatan karena
dasar keterpaksaan oleh keadaan. Sudah. Baik, terima kasih. Kalau polisi melakukan namanya penyelidikan dan penyidikan, polisi hanya menjalankan aturan. Apa dasar polisi? KUHP ada namanya kitab undang-undang hukum pidana. Di situ yang diatur perbuatannya. Contohnya mencuri. Apa yang diatur di pasal mencuri itu? Barang siapa? Barang siapa itu artinya siapa saja, setiap orang yang mengambil sesuatu barang milik orang lain atau sebagian miliknya, contohnya itu punya kita, berdua kongsi kita kan, tapi saya ambil sendiri tanpa tahu dia, atau ini bukti punya ada ini saya ambil, selesai. Barang siapa mengambil sebagian ada seluruhnya milik orang lain tanpa hak, nah itulah namanya pencurian. Nah, yang ditanyakan tadi itu mungkin terkait dengan motif, alasan-alasan, penyebab-penyebab. Nah, jadi kalau di KUHP itu hanya mengatur dia perbuatan dan ancaman hukuman. Yang mencuri itu hukumannya 2 tahun 8 bulan, contoh. Jadi itu yang didudukkan polisi. Betul enggak ini punya si Anu, betul Pak. Betul ini yang kau ambil punya si Anu itu, bukan yang lain, betul Pak. Berarti dia sudah memilih itu. Masalah nanti di hukuman, itu nanti di persidangan. Itulah pertimbangan yang memberatkan, yang meringankan. Nanti yang berwenang di situ hakim pengadilan. Contohnya apakah karena memang betul-betul karena keadaan ekonomi atau betul-betul dalam keadaan terdesak. Nah, nanti itulah hal yang meringankan. Terbuka baik itu. Kalau polisi sendiri selaku penyidik tidak berwenang untuk memberikan dispensasi, tetap tidak yang ada di buku itu di KUHP itulah yang kita terapkan di situ. Nah, masalah hukuman dia nanti tergantung di pengadilan. Pertama kehidupan dia, yang kedua memang benar-benar motifnya itu apa dengan melaksanakan itu. Nah, itulah hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan. Nah, itu kita nggak ada dispensasi. Nah, jelas deh? Iya. Kemudian kalau nomor 3 sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bagaimana pandangan Bapak tentang pertahanan di TNI, Angkar, pertahanan keamanan negara, HAMNET ya. Kalau kita Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat, dan terakhir penegakan hukum. Nah, itu kalau sudah terjadi beberapa perbuatan yang melanggar hukum, maka ada penegakan hukum namanya. Nah, silakan Pak Ladi dijawab begini, masalah peran serta masyarakat ini dalam menjaga keamanan masyarakat. Baik, saya belajar saya tambahin tentang peran masyarakat dalam masyarakat bangsa Indonesia. Pribadi ada yang hendak kita untuk menjaga keamanan. Tidak hanya Polri saja, tidak hanya pemerintah saja, tentunya juga kita sebagai masyarakat, terutama juga pelajar, karena pelajar ini juga di luar dekat masyarakat, ini harus bersama-sama bergandingan tangan kita untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 nomor 30 yang nomor 30 ayat 1 dengan bunyinya apa? Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan lingkungan. Contoh, sepertinya kita selama ini dan juga orang tua kita sekitar kita ini tidak sadar. Contohnya apa? Di lingkungan kita
tentunya lingkungan kita tidak tinggal dalam satu kelurahan atau dalam satu desa. Itu desa kelurahan bisa kita bagi, mungkin ada pecahannya lingkungan, di desa ada pecahannya dusun. Nah, kebiasaan atau tradisi kita selamanya telah kita lupakan, yaitu tentang siskamling. Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Apa dulu bahasanya? Dulu bahasanya itu ronda malam. Ya, ronda malam kan? Jadi sekarang kita nggak sadar, sepertinya bagi kita ini tidak perlu, tapi ini sangat berfungsi ada itu bagi kita. Hal kecil kita sebagai masyarakat, bagaimana itu menjaga keamanan di lingkungan kita, yaitu satu dengan membentuk satkamling. Dengan membentuk satkamling. Karena ini sangat bermanfaat bagi kita. Nah, siapa yang membentuk ini? Oh, itu kita masyarakat yang tinggal di sekitar itu. Tentunya kita berkoordinasi kepada siapa? Kepada kepala lingkungan atau kepada kepala desa. Itu kan siapa yang berperan dalam itu? Berarti kita adalah masyarakat. Tujuannya adalah adik untuk menjaga keamanan di lingkungan kita itu sendiri. Jadi kalau di lingkungan pribadi saya, pribadi lepas pribadi adik, kita berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Secara pribadi tentunya kita juga seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya polisi saja yang menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, pribadi kita sendiri, perseorangan, kita bisa menjaga diri kita sendiri. Jauh-jauh dulu menjaga keamanan lingkungan yang luas. Kita tarik pada diri kita sendiri. Artinya bagaimana? Apabila kita perseorangan bisa menjaga diri kita sendiri, berarti itu otomatis kita sudah ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada istilah kepada kami di kepolisian, yaitu yang namanya Polmas, Kepolisian Masyarakat. Ya, Polmas. Jadi kalau saya perkecil itu yang namanya, berarti kita bisa menjadi polisi pada diri kita sendiri. Itu ya. Kalau kita bisa menjaga diri kita dalam hal-hal yang negatif, dalam hal-hal yang mencelakai orang lain, dalam hal mencelakai diri kita sendiri, berarti kita di situ secara otomatis kita sudah menjadi polisi pada diri kita sendiri. Ya, kita, untuk diri kita sendiri bisa. Bagaimana kan polisi kan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat itu siapa? Pribadi kita sendiri. Ya kan? Kalau kita tidak tertib, kalau tidak kita menjaga diri kita sendiri, berarti kita juga tidak ikut serta dalam hal. Jadi kita bisa menjadi polisi, bisa kita menjadi polisi pada diri kita sendiri. Contoh ada misalnya, ya contoh ada itu kita keluar di jalan raya, ya kita nggak sadar di keramaian kita asik menelepon, ya kita asik menelepon, kita asik main handphone. Kalau sudah kita asik main handphone, pasti mata kiri kita itu tidak kita melirik ke kanan, tidak bisa kita melirik ke kiri. Asik melihat handphone kita, kan gitu kan? Ya, tiba-tiba ada niat pelaku kejahatan, itu bisa kita menimbulkan niat pelaku kejahatan itu bisa melakukan kejahatan kepada kita. Dengan seperti itu, berarti kita tidak was-was untuk diri kita sendiri. Terjadilah kita asik menelepon atau melihat HP kita diambil lari. Berarti itu kita sudah menunjukkan yang namanya niat
risiko jatuh itu berarti kita tidak menjaga diri kita, tidak menjaga barang milik kita. Ya, tidak, karena tidak semua ya polisi menjaga itu, tetapi kalau kita menjadi polisi pada diri kita sendiri untuk menjaga diri kita, berarti itu sudah keikutsertaan kita sebagai warga negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan maupun negara. Demikian dari teman. Mungkin ada teman. Ada mau dia tanya? Ada teman sebaik ada. Ya. Jadi intinya bahwa menjaga keamanan ketertiban itu tidak hanya semata-mata tugas polisi, diharapkan kepada semua masyarakat untuk mendukung dan berperan aktif dalam kampung. Ada anak bos, ada guru, ada remaja, ada remaja masjid, ada gereja, kemudian ada malam. Kalau di sekolah ini ada di PKS, nah itulah tujuannya, supaya minimalisir terjadinya pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum bagi sekolah, masyarakat. Itulah namanya tujuannya, sama-sama bertanggung jawab keamanan. Kemudian yang selanjutnya, apa alasan atau hal-hal yang menginspirasi Bapak untuk mengikuti posisi Bapak sekarang ini? Pada kami pribadi, kalau jabatan kan Kasatbima, kalau profesi sebagai anggota polisi. Jadi awalnya kita kan apa alasan, apa tujuan sehingga jadi polisi? Nah, itu dulu. Kalau jabatan itu setelah jadi polisinya itu. Nah, setelah jadi polisi siap menerima perintah. Cita-cita kita ini polisi jadi lalu lintas, tapi pimpinan kita tidak menempatkan kita di lalu lintas. Kita harus siap. Nah, maksud saya lah Kasatbima. Kalau disuruh milih mungkin jabatan kan banyak. Ada Kasat Serti, ada Kasat Intel, ada Kapolsek, ada Kasat Lantas. Mungkin saya bisa memilih, nah, tapi namanya perintah, diperintahkan dibuat surat. Kamu sebagai Kasatbima, saya harus siap jadi Kasatbima. Nah, jadi kepolisinya dulu. Kalau kepolisinya memang betul itu cita-cita. Kehidupan saya mungkin tidak jauh dengan kehidupan rekan-rekan, anak-anak kami. Saya pun orang kampung, ada jadi rata-rata perkampungan. Saya orang susah juga, anak petani juga. Mungkin itu sekalian motivasi. Kenapa mobil angkutan itu dari kampung ke sekolah itu hanya 1 trip? Kalau kita terlambat bangun, jalan kaki lagi ada kira-kira 2 km, nunggu balik mobil yang sudah mengantar sekolah itu, kalau kita di tengah jalan, baru putar lagi di antara kita. Jadi dari situ kita ambil hikmah. Pertama kita disiplin bangun pagi, supaya jangan terlambat, supaya jangan ketinggalan mobil. Yang kedua, kalau kita terlambat, kita ambil hikmahnya, kita anggap itu latihan. Karena memang cita-cita kita jadi polisi murni. Makanya waktu saya pun ditanya dulu di sekolah, apa cita-citamu? Jadi polisi. Memang itulah yang terucap spontan. Jadi setiap kegiatan itu di kampung kita niatkan untuk mengembangkan cita-cita kita. Kenapa? Mau olahraga, nggak ada olahraga di kampung. Ke sawah, ke ladang. Jadi setiap kita jalan dari rumah ke sawah itu, ke ladang itu 2 km, kita angkat saja ke TV. Itu baik, sambil mengolah badan kita, raga kita, nah, untuk memperkuat fisik kita. Nah, kemudian apa kegiatan-kegiatan di sekolah itu saya ikuti. Ada dulu PKS, patroli zaman sekolah. Jadi apel dia jam 7, jadi 15, kita jam 7 kurang 10
harus sudah sampai di sekolah. Kita lihat dulu di rumah itu dari simpang, padahal tempat kita paling jauh karena kita tinggal di kampung-kampung kan. Justru yang tinggal di kota ini terlambat masuk ke sekolah. Kenapa? Karena jiwa kita itu mau jadi polisi diri sendiri dulu selama sekolah itu. Artinya bisa, walaupun kita jauh tinggal di kampung, masih bisa kita duluan sampai di sekolah itu daripada yang orang dekat-dekat dengan sekolah itu. Nah, kemudian ada pramuka, kegiatan ekstrakurikuler itu kita ikuti. Ada dulu Saka Bayangkara namanya, pramuka di bawah asuhan kepolisian. Sekarang kan ada Saka Bayangkara kita belum ada. Nah, jadi dengan ikutnya kita kegiatan itu yang pembinaan itu bukan dengan terus 2 kali seminggu, 3 kali seminggu tatap muka beradaptasi dengan polisi. Nah, akhirnya kita semakin tinggi niat kita itu menjadi polisi. Padahal sebelumnya kita takut dengan polisi. Kalau zaman dulu kan kita takut kali dengan polisi, ya bukan? Nah, kita dengan polisi, apa salah saya, yang mau ditangkap saya. Nah, tiba-tiba disuruh, nanti jam 4 datang ke sekolah, masuk ke ruangan, masuk polisi. Apa yang terjadi? Takut kita. Rupanya memang pembina dari PKS itu. Jadi dari situ lah timbul memang niat menjadi polisi. Kalau dengan jabatan sekarang, itu legowo lah kita. Kalau bisa enak jadi kapolsek lah, enak jadi kasat lantas lah, banyak uangnya, ada uangnya. Tapi semua namanya perintah, kalau kita terima dengan lapang dada, kita kerjakan, kita sehat. Sama dengan di sekolah, kalau ada perintah dulu, besok begini, jangan begini, kita ikut saja perintah itu, perintah aturan di sekolah itu. Kita terima, kita laksanakan, sehat kita. Daripada kita mendongkol, tapi kita laksanakan, itulah yang jadi penyakit. Besok bawa sapu, ada itu ini, antara sapu aja dibawa, ngapain dibawa sapu, tapi dibawa juga kan. Nanti jadi ganjalan di hati. Nah, jadi itu dia dengan kita di sini. Alhamdulillah, saya pun 3 bulan lagi kecilnya, ada tua, tapi tetap semangat. Kalau apel jam 7, kita jam 7 kurang 5. Jadi kita nggak terlambat. Kenapa bisa gitu? Karena mulai jadi polisi kita lajang, kita ikut jadwal itu. Sehingga kebiasaan. Justru kalau nggak ikut kita apel terlambat, ada perasaan yang enak. Tapi kalau yang biasa dia tidak apel, hari ini ke apel, enaknya gitu, alamatnya. Nah, besok begitu lagi dia. Aturan sekali seminggu ke apel, jadi 2 kali seminggu. Kalau sudah kita tetap melaksanakan apel, justru apel itu ada yang kurang kita rasa. Nah, itulah peran dari ini. Jadi memang bukan hanya di polisi, semua pekerjaan itu harus disiplin. Baik di sekolah, tidak di masyarakat, kalau guru, kalau menjadi karyawan, kalau menjadi PNS, semua harus disiplin. Jadi apa kaitan disiplin itu? Ini termasuk nanti di pertanyaan selanjutnya ini, masalah kode etik. Jadi sudah jelas masalah profesi itu kan. Nah, jabatan itu sesuai surat perintah dari komandan, Pak Sargado Siregar dari Kakak Bima, siap dilaksanakan. Ya. Kalau kita baca sambil ini, apa lagi dari Kakak Bima? Nah, nanti penyakit itu. Jadi harus tetap semangat. Jadi kita begitu di sekolah. Kalau laksanakan disuruh guru, besok kerjakan PR, kerjakan saya. Dosa, PR saya. Tapi tetap dia dilaksanakan. Jelas ya? Nah, kemudian hal-hal yang tadi nomor